Ada kembali bersama saya setelah berada di suara rakyat kecil. Suara rakyat kecil hari ini berkesempatan langsung menghadirkan dua tokoh Cirebon. Tokoh tak tokoh. Di sisi sebelah saya kiri ada Bung Raffi, Direktur Jaringan Masyarakat Sipil JAMS, dan di sebelahnya Bung Raffi ada Bung Umar Kanslau, anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Kota Cirebon. Siap. Sekarang kita ingin membahas yang sedang atau sedang mungkin yang akan datang menjadi pembahasan atau bisa ditonton secara berkala oleh suara rakyat kecil, oleh masyarakat kecil. Apa yang dimaksud oleh RPJMD menurut pandangan Direktur Jaringan Masyarakat Sipil RPJMD? Yes, terima kasih Mas Haji. RPJMD itu bagi saya adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi itu 5 tahun masa berlakunya. Ngambil daripada RPJP yang usianya 25 tahun. Jadi perencanaan 25 tahun itu setiap 5 tahun sekali wali kota baru itu membuat RPJMD. Awalnya berkaitan dengan visi misi wali kota. Jadi harus nyambung tuh. Jadi bagi saya itu adalah kompas dari perencanaan setiap tahunnya nanti. Kompasnya itu RPJMD bagi pemerintah daerah. Karena di sana juga ada janji-janji politik wali kota dan wakil wali kota terpilih. Itu bagi saya. Jadi gini, kalau setara itu kan visi misinya wali kota. Jadi itu sebenarnya didokumentasi dalam visi misinya setara itu harus ngambung dengan RPJMD ketika nanti terpilih. Nah ini di RPJMD itu sudah memuat visi misinya setara, tapi diramu karena kita itu berasal struktur ke provinsi dan ke pusat harus nyatu, dan inilah yang namanya teknokratik nantinya. Jadi membaur, makanya setiap tahun itu ada tema di dalam setiap tahun pembangunan, bukan pada hanya visi, tapi temanya apa. Tuh, tahun 2026. Nah temanya itu percepatan penataan lingkungan perkotaan untuk ruang hidup tertata, sehat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kota. Itu temanya kita tahun 2026. Jadi nyatu visi misinya itu sekarang tuh nyatu terhadap RPJMD. Jadi kalau kemarin mah nanti di janji politik yang akan muncul di RPJMD itu yang harus dibiayai. Tuh dalam RPJMD ada visi misi itu yang jelas tahun ini target capaiannya apa? Ya, dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Nah, itu harus sesuai dengan capaian yang ada di RPJMD. Lihat dari APBD-nya nanti. Hanya dengan Mas Umar nanti dewannya. Bung Umar, bagaimana itu menanggapi tidak adanya sinkron antara visi Kota Cirebon yang digunakan oleh Pak Bola dengan RPJMD atau APBD? Ketidaksesuaian. Apa yang dimaksud? Kalau saya lebih concern untuk melihat konsistensi kepala daerah dalam mengimplementasikan apa yang menjadi visi misi gitu. Kita melihat, artinya masyarakat melihat perjalanan ini kan mau tahun kedua, artinya sudah tahun kedua sejak dilantik. Ya kita harus fair, memang ada beberapa hal baik yang sudah dimulai, nah, berkaitan dengan katakanlah pemeliharaan jalan, ya infrastruktur. Kemudian dia mulai untuk membangun beberapa taman-taman tematik. Nah, itu sudah ada tanda-tanda gitu loh, wajah baru gitu. Namun cara berpikirnya kita itu kan membangun sebuah kota itu kan tidak bisa parsial gitu. Artinya dari apa yang sudah digariskan di dokumen-dokumen perencanaan termasuk RPJMD, kemudian RKPD dan segala macam sampai kepada RKA, sampai kepada program dan kegiatan. Kita ingin memastikan betul bahwa seorang kepala daerah itu punya kepekaan, punya sense of crisis dalam keadaan apapun. Tantangan kita hari ini, dari seabrek perencanaan, kita punya persoalan fiskal. Nah, kemarin sudah tersiar di publik bahwa dana transfer kita dari pusat itu berkurang, sekitar 225,8 miliar. Itu. Nah, ini bagaimana? Seorang kepala daerah itu kan punya kemampuan untuk menyiasati, untuk menyusun strategi, agar beberapa pelayanan dasar itu tetap terfasilitasi, tetap terimplementasi, nah, tanpa harus kemudian
ada persoalan karena kekurangan TKD itu. Nah, saya jujur pada kesempatan yang baik ini, saya mau menyoroti satu hal. Misal di postur belanja APBD itu kan ada satu namanya anggaran biaya tak terduga gitu, BTT. Nah, ini belakangan rame nih gitu. Terdengar info bahwa Pak Wali Kota enggan gitu untuk merealisasikan belanja itu kepada rumah ambruk gitu. Sementara itu kan merupakan resiko tahunan. Bahkan tidak hanya Kota Cirebon, se-Indonesia persoalan seperti itu. Dan itu berhubungan langsung dengan belanja dasar atau pelayanan dasar, kebutuhan dasar masyarakat. Saya mempertanyakan kenapa gitu loh. Sampai hari ini bantuan untuk rumah ambruk itu belum direalisasikan. Artinya apa alasannya? Kalau ini kan bisa masuk kategori kebutuhan mendesak warga gitu. Yang harusnya sebagai seorang kepala daerah itu tanggap apa yang menjadi kebutuhan dasar publik. Menurut informasi dari SKPD itu baru satu tahap pencairannya. Biasanya sih setiap tahun itu 4 tahap. Ya per tribulan lah. 4 tahap. Ini baru satu tahap. Sementara sebentar lagi mau tutup buku belanjanya. Nah, ini jujur kami sebagai wakil rakyat sedikit prihatin. Artinya walaupun betul kita ada keprihatinan dari sisi keterbatasan fiskal, tapi justru belanja wajib ini yang harus menjadi prioritas. Kasihan dalam musim hujan seperti ini, ada warga yang istilahnya itu ya tidurnya itu harus apa namanya itu di siskambling, bahkan di masjid atau numpang di rumah tetangga. Karena rumahnya bukan tidak layak huni lagi, memang dalam keadaan ambruk. Itu keprihatinannya. Jadi sesuai dengan tema obrolan kita pada hari ini, RPJMD di persimpangan jalan. Nah, itu menurut pemahaman saya yang dimaksud dengan persimpangan itu adalah tadi ada ketidaksesuaian antara rencana dengan implementasi program. Apakah memang kendala fiskal itu bisa dijadikan alasan ketidak cairan daripada BKT itu sendiri? Secara logis bisa diterima. Nah, tapi ini soal strategi. Artinya seorang kepala daerah itu harus lebih kepada bagaimana peka dengan kebutuhan wajib gitu loh. Nah, kalau kita melihat bahwa kita punya kekurangan apa namanya itu TKD. Tapi izin BTT itu sumbernya bukan dari TKD, itu dari PAD. Nah, berarti tidak ada persoalan sebenarnya, tidak ada korelasi langsung. Nah, disinilah kita butuh ada keadilan, baik dari sisi informasi, baik dari sisi transparansi kepada publik gitu loh. Nah, jangan sampai kita apa namanya itu mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dasar publik itu. Menurut Bung Raffi, apakah memang tadi yang disampaikan oleh Bung Umar agak boleh kita menggunakan BTT ini untuk yang depan mata, kemudian untuk yang porsi lainnya yang belum terjadi itu bisa digeser di tahun anggaran berikutnya? Bolehkah seperti itu? Kalau persoalan penggeseran itu kan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau itu kebutuhan yang harus dieksekusi berdasarkan usulan, pada saat itu harus selesai. Penggeseran itu kalau masyarakatnya mengalami musibah, ya beresikonya pemerintah mengabaikan nanti. Jadi sebenarnya kalau emang harus, ya eksekusi. Kan di BTT itu ada perwal 86 tahun 2023. Kita itu melaksanakan itu. Tinggal mekanisme seperti apa. Ada BTT akibat rumah ambruk itu akibat bencana alam. Ada yang akibat dari faktor ekonomi, sosial. Nah itu. Nanti dinas-dinasnya bisa melakukan evaluasi atau membuat perencanaan wilayah mana, daerah-daerah yang rumahnya mau ambruk mana, berdasarkan apa nih, ekonomi atau bencana. Kalau itu harus dibantu, ya segerakan, karena di situ juga ada termin untuk pencairan. Nanti pihak dinas yang melakukan kegiatan itu ya, mereka melakukan namanya asesmen, penilaian terhadap risiko di lapangan itu. Pak Wali harusnya segera. Karena tadi per triwulan. Triwulan ini berapa rumah unit dulu, ya kan? Sesuaikan dengan pendapatan asli daerah kita berapa. Teman? Iya. Begitu kan? Betul, iya, per triwulan. Dan kita 2025 itu sudah ditetapkan di Perda APBD kita tahun 2005 itu senilai 5 miliar. 5 miliar.
Dan berdasarkan laporan per triwulan yang kami terima, itu baru terbelanjakan sekitar 600 Oh, jutaan. masih banyak. Berarti masih ada sisa 4,4-an atau 4,3-an gitu. Waktu mau habis. Sehingga kita anggap ini anomali gitu loh. Satu sisi kita mengalami defisit anggaran, tapi ini seperti merencanakan silpa. Iya. Kan lucu. Itu nggak boleh. Masa silpa direncanakan? Nggak boleh. Yang harus direncanakan itu kan Pendapatan. iya, pendapatan, target pendapatan. Target pendapatan. Kan perencanaan yang baik itu kan terimplementasikan, terrealisasikan. Apalagi dengan hari ini ada sinyal dari pusat kepada daerah agar segera penerapan. Iya, Kalau TKD. Kalau TKD. Iya. Iya. Kalau kita PAD harus segera pencairan. sama. Harus segera pencairan. Segera pencairan. Beda ya? Iya, berbeda. TKD menyerah transfer sih. Ya. Ya. Iya. Tapi kalau PAD harus segera dibiayai oleh PAD tadi. Karena sudah jelas alokasi anggaran. Iya, betul. Jadi menurut Itu. kami ini apakah tidak ada goodwill daripada kepala daerah ataukah ada mispemahaman, misunderstanding terhadap tadi apa yang dilakukan oleh Bu Rumah? Ya seharusnya wali kota memanggil. Kemarin waktu paripurna penetapan PBD itu ada sedikit lah riak. Harusnya segera memanggil dinas-dinas terkait menyangkut PTT lagi. Ya Mas, Iya. sekarang PTT lagi. Ada berapa lagi nih tahun ini yang belum direalisasi? Menyelesaikan rumah ambruknya. Dinas bencana alam panggil kalau ada datanya. Terus apa dinas Dinas sosial, sosial panggil. Itu pemadam kebakaran. pemadam kebakaran dipanggil. PUPR dipanggil sebagai teknisnya sih. Nah wali kota itu meminta apa sebenarnya? Jangan-jangan nggak tahu. Itu yang jadi persoalan itu saya takut Pak Wali nggak ngerti. Jadi yang kita sedihkan begini, kita ini seperti seolah-olah baru belajar gitu, untuk menghadapi masalah rumah ambruk. Ini kan persoalan dari tahun ke tahun. Jadi menurut hemat saya, kalau hari ini kemudian dianggap ada beda tafsir, ini kan sesuatu yang ironi gitu loh. Kenapa itu tidak terjadi di zaman Bu Eti? Kenapa itu tidak terjadi di zaman Pak Aziz? Kenapa itu tidak terjadi di zaman Agus Mulyadi, Pak Ano, Pak Bardi? Semua mengalir aja, lancar-lancar aja. Kenapa baru tahun sekarang? Memang muncul selentingan begini. Kalau uang itu udah kita gunakan di BTT untuk namanya belanja rumah ambruk, nanti kalau terjadi bencana, katakan kayak di Sumatera, nanti kita uangnya dari mana? Itu case-nya beda lagi gitu loh. Karena itu kita berbicaranya itu adalah tanggap bencana. Iya. Kalau tanggap bencana itu ada penetapan status bencana, dan biayanya nggak hanya dari BTT, itu ada dari provinsi, Pusat juga kan. dari pusat. Termasuk juga kalau kita masih punya kemampuan anggaran daerah di kas, itu diatur di PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 65. Itu diatur begini, apabila terjadi bencana alam, itu daerah boleh melakukan pergeseran anggaran, penjadwalan ulang dari target pencapaian program segala macam. Jadi dari ketersediaan kas bisa digeser ke BTT untuk belanja itu. Seperti kasus Artinya apa yang sudah ditetapkan hari ini anggaran PTT itu boleh untuk yang keadaan mendesak, yang status kejadian luar biasa, dan kebutuhan-kebutuhan darurat lainnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya lah. Nah ini yang kita agak prihatin. Kok kenapa sih untuk orang kecil tuh kok dibikin rumit gitu loh, dibikin ngejelimet? Artinya dari tahun kemarin sampai dengan setiap tahunnya itu Enggak ada masalah. BPK clear and clean, inspektorat clear, dan izin. Kami di Komisi 3 sudah mengundang semua pihak untuk melakukan rapat koordinasi nih. Bung Aji, Pak Raffi. Kami undang inspektorat. Kami undang BPKPD bagian keuangan. Kami undang BPBD penanggulangan bencana. Kami undang dinas sosial. Semuanya termasuk Pak Sekda kami undang gitu loh. Dalam forum itu ya artinya disimpulkan bahwa ini no problem, tinggal dicairkan. Tapi sampai hari ini kita nggak ngerti. Pak Wali punya pendirian tersendiri gitu. Ini kan ajaib. Kita malu aja kalau kedengaran sama masyarakat bawah nih. Hari ini kita masih diskusi tentang regulasi. Iya. Sementara masyarakat nih istilahnya udah tercekik. Oh, itu udah actionnya. Harusnya eksekusi, bukan diskusi. Eksekusi, bukan diskusi. Dapat penghargaan di bidang kebijakan. Kan anomali. Kan ajaib. RPJMD berkaitan tentang BTT yang lagi marak, apa ini salah persepsi ataukah memang misunderstanding atau apa? Miss Goodwill. Goodwill. Dan kita beralih yang biasa setiap tahunnya itu selalu ada masalah, yaitu soal penataan kota. Dalam hal ini pedagang kaki 5 PKL. PKL.
lagi di awal itu ada 6 ruas jalan yang sudah lepas daripada PKL, dan hari ini PKL muncul kembali sebagai direktur jaringan masyarakat sipil menangkap sinyal dari visi setara terhadap PKL. Bagaimana ya penanganannya? Ya, kalau lihat kondisi saat ini yang lagi marak rame tentang penataan PKL wilayah Sukalila, kemarin wilayah kereta stasiun, wilayah Kebun Pelok. Nah, ini sebuah targetan atau capaiannya pemerintah kota idola, setara lah. Sekarang itu ingin menata wilayah kita itu lebih baik. Ya kan, terutama di wilayah Sukalila yang hampir 20 tahun ini belum pernah selesai. Pernah dilakukan penataan wilayah Sukalila itu jadikan pasar mambo, cuma kan batas waktunya 5 tahun. Nah, sekarang dibiarin, sekarang mau ditata ulang. Nah, sebenarnya baik rencana pemerintah kota menata wilayah Sukalila yang lebih menjadi ikon nanti sebagai tempat yang lebih asli dan indah mungkin. Akan tetapi rencana itu harusnya disiapin dulu, diberitahukan kepada masyarakat yang ada di situ. Ya kan, seperti apa penataan PKL-nya. Nah, ya nanti kalau misalnya digusur mau dibawa kemana? Kalau saya tidak setuju kalau PKL Sukalila itu ditaruh di PGC, karena tempatnya di atas dan orang malas main ke sana untuk mau belanja itu nggak suka, sehingga akan berdampak pada pendapatan. Kalau bisa di situ lagi, cuma lebih baik enggak. Tuh, Di situ lagi itu apakah di kali kan tidak boleh, Bu. apakah di atas dibuatnya, ya kan? Atau penataan seperti apa sehingga tetap ada tempat-tempat yang masih bisa jadi tempat tongkrongan atau penjualan masyarakat di situ, tapi yang indah, enggak. Jangan kumuh, jangan dibiarkan ketika kumuh, pembiaran lagi, jangan. Jadi konsep rencananya itu yang harus jelas dari pemerintah, jangan main gusur. Saya setuju perbaikan itu. Umar bagaimana menanggapi PKL yang secara aturan itu memang ilegal karena melanggar aturan sepadan, tetapi ada juga yang memang berdalil kita sudah bayar sewa dengan sekian mengeluarkan, atau ada yang memang kita sudah berpuluhan tahun di sini tidak ada masalah oleh Pemkot karena memang per 5 tahun atau bagaimana Masalah PKL ini adalah bukan persoalan setahun 2 tahun. ya. Itu sudah menjadi persoalan rutin. Menurut hemat saya, kelemahan kita itu adalah menyikapi persoalan kecenderungannya itu insidental. Jadi tidak berdasarkan kajian yang menyeluruh. Karena gini, melihat ke PKL itu jangan hanya dari satu sudut pandang. Artinya soal pelanggaran. Ya. Misalnya dia berjualan di atas trotoar atau di garis sepadan sungai, sepadan jalan. Tapi ada wilayah juga hak dia untuk hidup layak. Hak dia untuk berusaha untuk mencari nafkah gitu. Jadi tidak hanya melulu wah ini adalah ranah Tibum, tapi ada juga wilayah pemberdayaan dan pembinaan ekonomi kerakyatan, dan itu ranahnya itu adalah dinas UMKM kan begitu. Ada Pol PP, ada PU dan segala macam. Jadi menurut hemat saya ini persoalan kajian. Artinya begini, masyarakat itu seringkali datang ke kita, mereka bukan tidak mau tertib, tapi mereka minta solusi gitu. Karena ada sejarah seperti tadi yang disampaikan oleh Buya Raffi, seperti Pasar Mambo, seperti apa namanya itu Sukalila, apa namanya itu Selatan, Kembang-Kembang itu ditempatkan oleh pemerintah. Iya, jadi tidak tepat kemudian itu dikatakan bangunan liar, karena selama ini pemerintah mendapatkan manfaat dalam bentuk sewa lahan. Nah, artinya ini titik mangsanya riwayat historinya kan harus dilihat secara menyeluruh, nggak bisa bikin kebijakan tabrak lari begitu. Toh ini kan masyarakat kita juga. Ingat tujuan pemerintah itu kan ujungnya adalah kesejahteraan. Ekonomi kan lagi tidak bagus gitu. Apa salahnya sih diberikan toleransi, diberikan diskresi gitu. Makanya kata kuncinya adalah penertiban PKL boleh, tapi harus ada solusi. Nah, dan solusi itu bukan sekedar mengalihkan atau memindahkan, tapi harus dilihat juga marketable enggak. Artinya itu layak enggak gitu loh untuk menjadi tempat berjualan. Sebab begini, kalau kita mau jujur, kalau kita mau berbicara melanggar tidak melanggar, tidak hanya di Sukalila, ini kota Cirebon nih, termasuk Muhammad Toha juga kalau mau dibilang melanggar ya melanggar. Tapi kan ada yang disebut dengan toleransi, ada yang disebut dengan diskresi, kebijakan.
Nah, ini juga mungkin teman-teman dari sukarela juga ingin mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Apa jangan-jangan di sepanjang sukarela itu sudah menjadi program daerah? Kan ada program nasional tuh. Iya, Daerah nih. jadi begini, Apa itu? kita menawarkan izin kembali lagi. Kota kita ini kan kota jasa. Iya. Nah, kota ini kan kota yang ingin banyak dikunjungi oleh orang. Kita ada pikiran begini, perlu ada satu kajian penataan atau penanganan PKL berbasis zona ekonomi. Ini contoh soal misalnya kayak di Braga, itu kan siang malam ramai. Kalau dari sudut pandang Tibum itu melanggar aturan enggak? Langgar, orang jualannya di atas trotoar kok. Tapi karena ada kajian, karena itu diizinkan oleh pemerintah, kan jadi sah. Dari haram jadi halal gitu. Asal tadi itu kan ada dalilnya. Nah, ada kebijakannya dari pemerintah. Dan akhirnya itu kan menjadi zona ekonomi. Apakah tidak mungkin di daerah kita yang kota wisata, katakanlah kota jasa, itu kita tempuh kebijakan-kebijakan penataan PKL berbasis zona ekonomi? Apa sih resiko-resiko orang menempati apa namanya itu garis sepadan jalan? Resikonya itu kan mengganggu kemacetan dan segala macam. Kalau tempat-tempat yang sepi, apa yang terganggu? Daripada mubazir, trotoarnya tidak terpakai, jalannya juga nggak macet, ya lebih baik kita optimalkan untuk fungsi ekonomi. Artinya Bung Umar ingin mengatakan bahwa ketidakjelasan daripada visi setara itu. Perlu ada kajian, Ya, sehingga harusnya ada, Bung, ya? harusnya Di dalam ada, visi itu. harusnya ada. Makanya begini maksud saya, ini antar SKPD ini, dinas teknis ini harus tadi berangkat dari sebuah kepedulian yang betul terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat gitu loh. Jadi jangan kemudian hanya berorientasi proyek gitu loh. Kalau penertiban ya lumayan, ada penyerapan anggaran. Kan kasihan. Ketidakjelasan visi setara. Iya, kita katakan begini. Visi dan misi yang sudah bagus ini ada pembiasan ketika implementasi itu. Sehingga target yang ingin dicapai, output yang ingin didapatkan itu ya menjadi bias. Bung Raffi, Sulit untuk diukur Iya. gitu. Bung Raffi bisa atau berani mengatakan tidak ketidakjelasan daripada visi setara secara manifesto. Kalau saya melihatnya begini, Mas Adi, Bung Ajia. Iya. Jadi visi setara itu kan tahun 2025 itu harus diuji tingkat keberhasilan. Walaupun APBD-nya belum disusun oleh Edo, ya kan? Tapi 2026 nih murni Punya itu. punya Edo Farida. 2026 APBD-nya. 2026 itu masuk untuk melaksanakan RPJMD. Visi setaranya ada di situ. Nah, berkaitan dengan tadi penataan PKL itu bagian daripada infrastruktur sebenarnya dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, bagaimana penataan PKL itu kajiannya seperti apa? Jangan sampai bias. Kata Bung Umar, ada hal-hal diskresi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota, ya Mas, ya? Iya. Kebijakan Daerah, ya. kepala daerah dalam hal penataan PKL yang kita lahannya juga sempit, Ya. nggak punya lahan itu. Jadi PKL hadir itu kan ketidakmampuan pemerintah dalam menyiapkan lapangan kerja sebenarnya. Inovasi masyarakat untuk supaya mempertahankan hidup melalui jualan. Karena nggak punya lahan, nggak apa. Nah, inilah yang harus kita bantu. Kalau tadi misalnya PKL Sukarela Figura, sepanjang kali Sukarela itu ternyata kumuh. Dengan masing-masing kepemilikan kiosnya berbeda-beda. Ada yang gede, ada yang kecil. Ya ditata. Kiosnya ditata. Kalau Mas Aji punya kios itu lebar 10 meter, saya punya 5 meter, ya per orang itu taruhlah lebarnya, lebar mukanya 2,5 meter, 3 meteran. Sehingga banyak orang yang menikmati itu. Kalau salah satu karakteristik katakan usaha ya PKL itu kan terekspos. Kalau sudah naik ke atas bukan PKL. Bukan PKL, ternyata emang tidak di Dan udah geser dari pakemnya. Iya. Apalagi kreativitas. Makro, ya. Apalagi kreativitas. Karya-karya seni itu. Itu kan karya seni banyaknya. Itu kan bagian daripada tontonan. Iya. Kalau dibawa ke atas bukan solusi. Kita orang kaya punya kios ya, Iya. PKL-nya berarti kan. Nah, makanya tinggal ditata. Jadi kajiannya apa? Jadi apa ya? Solusi tapi bukan solusi. Busur sih. Betul ya. Dan ingat, Bro, kita nih kalau berbicara regulasi, itu pemerintah Kota Cirebon itu punya peraturan daerah tentang pembinaan dan pemberdayaan PKL. Nah. Perda nomor 2 tahun 2016. Itu tidak pernah disentuh. Harusnya diperhatikan. Jadi sebelum melakukan penataan, harusnya kita introspeksi diri dulu. Apa yang Kita bertanya dulu kepada kita, apa yang sudah kita lakukan dalam hal pembinaan dan pemberdayaan PKL. Selama ini mereka berjuang sendiri kok untuk hidup, untuk berkembang gitu loh.
Ya, yang dan terbuka. Artinya kalau mau berbicara hukum, kita juga melakukan pembiaran. Pembiaran secara berjamaah lagi. Pemkotnya, DPRD-nya, dinas-dinasnya, kita semua gitu loh. Itu kalau dalam kacamata penegakan hukum secara tekstual ya. Tapi kan ada konteks di situ. Ada persoalan kebutuhan dasar masyarakat untuk hidup layak. Saya rasa kalau ditata daerah Sukalila yang Figura dan Pasar Mambo yang udah kumuh, ditata lebih baik tuh Mas. Iya. Dari situ kan sepi tuh. Iya. Kalau malam hari kan bisa indah. Makanya bisa bikin ini, bisa bikin semacam zona ekonomi dari secara tematik tuh. Ya. Dan itu kan bisa dipromosikan, bisa jadi ikon. Jadi orang kalau berkunjung ke kota Cirebon, kalau mau beli ya, Iya. kreativitas seni itu di mana? Oh iya, di Sukalila. Pasar Sukalila. Bisa Harusnya dong. kondisi existing itu dikreasi gitu loh. Jangan kemudian dihilangkan jejak apa namanya itu pasar itu. Ingat, yang namanya kota jasa itu adalah kota pasar. Udah Dari setiap bergadang jasa. sudut di kota itu semuanya adalah pasar. Nah, di sini bagaimana kepekaan kita, kejelian kita, kreativitas kita untuk memoles sehingga yang tadi mungkin kurang indah, Ditata. kurang sedap dipandang itu dipoles. Tugas kita itu memoles menurut hemat saya gitu loh. Enggak kok, Sukalila itu enggak menimbulkan kemacetan yang Enggak. waduh kayak Braga tuh. Nggak, Dan kalau jualan tuh makin macet makin bagus. Orang kan lebih lama melihat kan sesuatu yang indah, menghibur. Lihat itu kalau di Asia Afrika di Bandung Ya. tuh macet toh, tapi kemudian dihibur dengan itu yang namanya seni-seni ya. musik. Ada hantu, ada musik, ada apa gitu. Jadi kita manja pengunjung itu dengan kreativitas seni. Orang kemudian tidak jenuh. Orang teralihkan gitu lah emosinya Iya. kepada yang tadinya tuh waduh telat nih apa, tapi dihibur gitu. Nah, itu kembalinya kepada kita. Artinya sebagai penyelenggara pemerintah ini harus bagaimana jeli menangkap peluang-peluang. Kalau boleh kita survei, ya kita bertanya kepada pengunjung, mereka senang kok. Cuman mungkin masukannya adalah gimana sih biar lebih tertata, lebih indah. Itu sebetulnya tantangan. Jadi jangan memandang aturan itu secara letterlek, Betul loh. Baku tuh. textbook, kacau. Kita harus mengkaji dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, budaya. Jangan hanya sekedar itu menegakkan aturan tapi membunuh ekonomi masyarakat. Nah, ini kan hal-hal seperti ini tugas siapa? Kita. Maka kata kuncinya itu kajian. Kita nih jujur, kemarin termasuk membahas APBD, itu kita debat kusir kayak main tebak-tebakan. Iya, target PAD dari sektor parkir. Nah, Ada yang menyebut 4 miliar, ada yang menyebut 6 miliar. Dasarnya apa? Tebak-tebakan. Kan jadi lucu. Kasarnya bicara kita ini digaji mahal, kerjanya cuma nebak. Bukan kajian. Kalau kajian kan dasarnya kan jelas. laporan rutinnya nggak ada Pengukurannya Mas. kan jelas. Laporan rutinnya nggak ada. Nggak ada. Nah ini nih makanya kadang-kadang mohon maaf masyarakat ini kemudian menjadi agak begitu tidak begitu percaya lah kepada kita nih ya karena cara kerja kita juga ya asal-asalan. Nah inilah yang harus direvolusi, yang harus direformasi, yang harus dirubah. pada akhirnya begini, apa yang membuat kita rakyat kecil memahami RPJMD dalam konteks sederhana di dalam kepemimpinan Effendi Edo dan Siti Farida? Jadi masyarakat itu memahami RPJMD itu yang sederhana adalah janji politiknya terselesaikan. Iya. Terwujud. Itu kan persoalan janji politik. Kira-kira 5 tahun yang akan datang, 5 tahun nih prosesnya. Kira-kira janji-janji politiknya ada nggak berhasil? Menurut Bu Hafi, berapa persentasinya sampai dengan terakhir bisa dipenuhi janji politiknya? 2025 saya lihat masih 5%. 5%. Iya. Itu juga pembiayaannya dari orang luar, dari dinas lain, bukan dari kita loh. Kerjasama, iya bukan PAD, Sama. kerjasama. CSR. CSR atau Iberholik lah betul. Ada penataan taman dari Iya. PTKI, dari BJP, itu kan Dasar ya. penataan trotoar, stasiun, PTKI, kan belum dari kita. Non APBD. Non APBD. Nah, APBD kita kemana? BTT aja masih menunggu Wah, penggunaan BTT. Jadi 5% lah. Baru pada infrastruktur trotoar, proyek abadi trotoar. 1 tahun sudah 2025 Effendi Edo dan Siti Farida ya, baru 5% baru 5% melaksanakan janjinya. janji politiknya. Mungkin beda lagi dengan teman-teman dewan. Iya. Menurut pandangannya Bu Umar, sejauh mana daya manifesto daripada visi setara terhadap RPJMD? Kalau saya melihat giroh ada,
Ya, saya harus fair ya. Artinya upaya-upaya untuk membangun kolaborasi dengan pihak terkait, katakanlah BUMD atau BUMN gitu kan, untuk menata taman segala macam. Hari ini tidak adalah jalan berlubang lah, artinya yang sifatnya kira-kira mengancam kenyamanan jalan segala macam. Kita harus fair gitu. Giroh itu ada, tapi dengan beberapa case tadi yang saya sampaikan tuh, BTT, kemudian masalah pengenalan PKL, itu nilai yang tadinya itu bagus, akhirnya jadi ngedrop. Kalau saya, karena fundamental, ini lebih kepada keberpihakan kita, standing position kita kepada orang kecil gitu. Justru itu yang menurut hemat saya, tadinya kesan kita nih udah positif, akhirnya jadi dipertanyakan gitu loh. Kan soal kepekaan gitu. Jadi pertanyaannya itu artinya seberapa bernilai sih RPJMD dalam konteks penyelenggaraan pemerintah? Ya. Itu kan soal apa namanya itu seia sekata antara perkataan dan perbuatan. Artinya pemerintah ini hadir untuk tadi apa namanya itu tertawa dan menangis bersama rakyat. Jangan sampai rakyat sedang menangis kita tertawa. Kan ada uang 4, sekian miliar. Apa sih susahnya geser 500 juta atau 1 miliar? Ini menurut informasi yang sudah terekam di dinas terkait itu, ini yang terekam loh. Rumah ambruk nih yang harus segera dibantu. Itu 200-an sekian rumah. Iya. Dan dibiarkan tanpa ada perhatian. Ini kan luar biasa gitu loh. Tersebar ke 5 kecamatan. Dan menurut hemat saya, ya ini bencana kemanusiaan. Kita menganggap, kita masih berdebat soal regulasi, boleh tidak, boleh tidak. Masyarakat nggak paham itu. Yang namanya nomenklatur anggaran, yang namanya regulasi aturan. Yang jelas setiap tahunnya itu kalau ada risiko rumah ambruk ada stimulan. Ini bukan bantuan kalau menurut saya. Kalau bantuan kan rumah yang ambruk dibangun lagi seperti sebelumnya. Stimulan. Kali ini mas stimulan. Seperti rumah Rutilahu ya sama aja. Rutilahu. Itu nilainya hanya antara 7 sampai 10. Iya, jadi rasionya masih jauh gitu loh. Tapi itu pun masyarakat udah bersyukur. Malah dihentikan pula gitu. Jadi bagi saya pemerintahan Pak Effendi Edo memang ada spirit, ada giroh. Nah, tapi soal kepekaannya, sense of crisisnya terhadap masyarakat kecil, saya jadi ini bertanya-tanya gitu loh. Siapa yang sebetulnya mau diurus gitu loh. Kok seperti tidak ada kepedulian, ekonomi masih buruk tapi giat sekali. Apa istilahnya itu membongkar apa namanya itu PKL gitu loh. Pelaku ekonomi, orang lagi usaha kan di dalam situasi ekonomi lagi buruk gitu loh. Kemudian giat sekali menata taman gitu. Tamannya diperindah. Tapi rumah warga tidak diperindah. Iya. Rumah rakyat miskin nih. Kan jadi ambigu gitu loh. Kontraproduktif gitu. Untuk masyarakatnya. Iya. Itu dari saya.